Hai, selamat datang di channel aku, Mila Nabila 99. Teman-teman, sebelumnya aku minta maaf karena kemarin aku libur ya. Libur ngereading, aku nggak ngereading sama sekali. Aku nggak bikin konten sama sekali karena kemarin tuh aku bener-bener sibuk dan aku nggak punya waktu belas gitu ya. Nggak punya waktu sama sekali maksudnya ya, karena ada acara gitu. Jadi pagi ini aku kembali lagi seperti biasa dengan konten yang biasalah. Sisi pertama aku mau ngebongkar isi hati, isi pikiran seseorang yang menjadi pertanyaan di pikiran kamu ya. Bisa jadi pasangan kamu saat ini, bisa jadi mantan pasangan kamu, bisa jadi seseorang yang sedang pendekatan ya sama kamu saat ini. Oke. Contoh, ini buat si mantan nih boleh, ini sih buat si suami nih, si istri, si pacar boleh, atau pasangan saat ini gitu ya boleh. Ini buat seseorang yang sedang pendekatan sama kamu. Kadang kan orang kan, ngapain sih dia tuh ngedeketin gue gitu kan, kamu nggak paham ya nggak. Nah, kamu pengen tahu ya, rajin-rajin dong buka konten aku gitu ya, biar tahu maksudnya apa gitu kan ya. Oke, di sini sifatnya general reading ya, jadi nggak sulit buat semua kalian yang nonton video aku di sini. So kalau kalian ingin energi kalian tuh secara keseluruhan ketarik, silahkan DM aku untuk personal reading di Instagram aku ya @milanabila99. Sekali lagi, untuk personal reading silahkan DM aku di Instagram aku @milanabila99 ya. Ini hanya meramal, tetap kembali kepada Yang Maha Kuasa karena takdir bisa berubah dengan berdoa ya dan usaha seperti itu. Dan aku kasih tahu teman-teman, ini nih rumah aku menjadi satu area ya dengan kolam ikan. Nah, di sini aku tuh pebisnis ikan gitu ya, dan ini merupakan kayak sumber pangan aku gitu loh ya. Jadi mohon dimaklumi lah ya, seperti kalian tuh punya bisnis, masa sih hanya demi sebuah konten, dan apabila bikin rugi gitu ya, yang sekiranya bikin rugi, masa kalian itu mau kalian matikan. Contohnya nih kayak di kolam aku nih ya, aku bikin konten di sini 20 hingga 30 menit ya. Kalau misalnya filter di kolam aku matikan, itu mesin filter, yang ada ikan-ikan aku akan sakit. Kalau udah sakit dia akan mati. Kalau udah mati itu yang rugi siapa? Kamu atau saya? Saya kan yang rugi. Nah, dan itu merupakan sumber pangan saya ya, yang membantu ngenyangin perut saya. Jadi tolong komprominya ya. Pasti kayak kamu lah, kamu nggak mau kan ada kerugian dengan bisnis kamu, padahal itu adalah sumber pangan kamu gitu. Sama lah. Jadi jangan asal jangan asal komen, "Kak, berisik banget sih bla bla bla." Aku kasih tahu, itu bisnis aku ya. Aku butuh ikan-ikan aku untuk aku makan dan sebagainya, untuk kehidupan aku, untuk ya bantu memenuhi kebutuhan suami gitu. Nggak mungkin aku hanya bergantung sama dia aja gitu loh ya. Jadi kan harus saling membantu gitu kan, saling memenuhi kebutuhan rumah tangga gitu ya. Ini kan bisnis aku, bukan suami aku di sini ya. Minta maaf kalau itu sangat mengganggu suara di konten aku di sini ya. Suara airnya mengganggu gitu ya, karena itu suara filter. Oke teman-teman, aku kasih waktu 5 detik untuk memilih ya, sesuai intuisi kalian ya. Aku mau ngebongkar isi hati, isi pikiran dia di hari ini tuh, dia tuh ingin apa dari kamu ya. Cukup di hari ini aja. Sekarang tuh hari Senin ya, Senin 23 Maret tahun 2020. Dia ingin apa sih dari kamu? Di pikiran dia tuh, dia berharap apa, dia ingin apa, kan sama saja kan. Apa sih harapan dia, apa sih keinginan dia gitu loh ya. Di hari ini dari kamu, Senin 23 Maret tahun 2020. Aku kasih waktu 5 detik untuk memilih. 1 2 aku kasih tahu 11 21 33 41. Sekali lagi, 11 21 33 41. Aku takut kalian bingung karena ini kamera depan gitu loh ya. Oke, aku ulangi lagi dari sekarang. 1 2
3, 4, 5. Oke. Aku nomor 11 dulu deh ya. Apa sih keinginan dia dari kamu gitu ya? Sebentar, karena berhubungan ini kartunya hanya ada satu di sini, aku takutnya ketuker-tuker gitu ya. Kadang ada di sini, ada di situ, ada di nomor ini, nomor itu kartunya gitu loh ya. Karena di sini aku foto lagi biasanya, oke. Sebentar aku lihat dulu, takutnya ada perbedaan. Ini loh, aku foto kayak gini biasanya. Karena aku kartu ini ya punya satu gitu loh. Oke, aduh nggak bisa ngeliat ya. Kayaknya perlu aku mundurin deh biar kalian tuh bisa lihat semua gambarnya, kartunya ya. Oh my god, emang minta maaf ya karena ini memang pendek ya, kurang panjang mejaku di sini. Jadi di sini ada The Chariot, Page of Wands, Five of Swords, Ace of Swords, sama Eight of Pentacles ya. Kalau kalian nggak ngelihat gambarnya, makanya aku sebutkan itu kartunya apa aja gitu lah. Bentar aku pelajari dulu ini kenapa. Oke. Ya, aku sudah paham di sini. Yang pasti kamu di sini merasa dimanfaatkan oleh pasangan kamu ya. Enggak deh, mantan di sini kurasa. Kurasa ini hubungan udah end deh, udah nggak ada deh. Itu menurut aku sih. Bisa sih aku lihat ini hubungan masih jalan gitu ya, atau udah end, bisa aku lihat di sini ya untuk detail gitu. Tapi sekali lagi aku nggak mau sedetail itu ya untuk versi YouTube. Ini aku cukup menginterpretasi di tebaran ini aja. Jadi kalau di tebaran ini aja, menurut interpretasi aku ini hubungan udah hancur, udah nggak ada ya. Jadi kamu yang milih angka nomor 11, kurasa kamu udah mantannya di sini. Ya, mantannya orang yang menjadi pertanyaan di pikiran kamu. Entah itu benar atau tidak, silahkan komen di bawah ya. Kecuali kecuali aku buka kartu lagi di sini, ini hubungan masih jalan nggak sih? Nah, baru itu jelas kebuka. Di sini kan nggak ada. Di sini nggak ada kartu hancur, hubungan hancur nggak ada. Nggak ada kartu orang ketiga, nggak ada ya. Terus di sini juga nggak ada kartu cerai, di sini nggak ada ya, berpisah, putus, nggak ada ya, nggak ada cerita, nggak ada kartu orang di masa lalu, nggak ada. Aku hanya menginterpretasi di 5 kartu ini ya, karena satu kartu itu kan udah beda satu kartu aja itu udah mengandung banyak arti ya, apalagi udah digabung-gabung kayak gini. Makanya tarot itu, seorang reader tarot itu harus pinter-pinter menginterpretasi gitu loh ya. Ini maksudnya apa? Kan bilang kan, tunggu ya aku pelajari dulu. Kenapa? Karena nggak gampang gitu ya, menerjemahkan ini tuh nggak gampang gitu ya. Emang nggak ada kartu hancur, hubungan hancur, orang ketiga, nggak ada di sini. Ini hanya menurut interpretasi aku, ini hubungan udah hancur dan kamu di sini ya yang pilih angka ini, kamu orang di masa lalu, kamu hanya masa lalu dia. Bener atau tidak silahkan komentar di bawah ya. Aku hanya pengen tahu aku sejitu apa sih dalam menginterpretasi gitu ya. Yang pasti kamu ini orang di masa lalu. Jadi kamu sama mantan kamu di sini kamu merasa dimanfaatkan dulunya. Waktu kamu masih menjalani hubungan sama dia, maksud aku ya. Kamu merasa dimanfaatkan. Entah dimanfaatkan secara finansial atau dimanfaatkan, kan ada orang kan sama bos gitu ya, dimanfaatkan pengen naik ke jabatan gitu ya. Itu yang namanya dimanfaatkan tuh ya itu udah kalau nggak jabatan ya keuangan. Kartu ini nih ya, kalau nggak jabatan ya keuangan gitu loh ya. Ini yang merasa dimanfaatkan yang pasti di sini. Atau bisa jadi dimanfaatkan itu sebenarnya kamu tuh nggak suka sama dia, cuman kamu memanfaatkan dia, padahal kamu tuh ingin
orang lain, apa temen dia, misalnya kamu pengen saudara dia, kamu pengen sahabat dia. Jadi awalnya tuh kamu memanfaatkan dia, bisa jadi yang pasti kamu di sini merasa dimanfaatkan di sini ya. Entah itu dimanfaatkan apa ya. Sebentar. Yang pasti masa dimanfaatkan di sini ya. Kurasa ini pasti ulangi lagi, ini hubungan udah cerai ya. Yang nikah udah cerai, yang pacaran udah putus ya. Dan dia apa sih keinginan dia, harapan dia di hari ini terhadap kamu di sini ya. Dia ingin kamu itu walaupun tanpa dia, kan udah aku bilang ini udah putus kan, udah cerai di sini. Nah, dia berharap kamu walaupun tanpa dia, kamu itu dan walaupun kamu itu masih hancur hati kamu ya karena kamu berpisah dari dia gitu ya. Harapan dia kamu itu tetap bangkit, kamu bisa bangkit. Misalnya di balik kehancuran kamu, hati kamu bisa fokus dengan masa depan kamu, kesuksesan kamu, ekonomi kamu, perekonomian kamu gitu, keuangan kamu. Nah, dia berharap kamu tuh bisa fokus, bergerak maju ya, bangkit, bergerak maju. Nah, ini loh ya, ada kartu The Chariot kan. Kamu bisa bangkit, bergerak maju ke depan ya, tentang kesuksesan kamu, keuangan kamu, perekonomian kamu, kehidupan kamu gitu loh. Ya bagus lah keinginan dia, daripada dia ingin mudah-mudahan dia nggak laku-laku, daripada kayak gitu ya nggak. Nah, dia kayak gitu di hari ini, pikiran dia tuh dia berharap kamu itu bisa fokus gitu ya dengan kehidupan kamu di balik kehancuran hati kamu saat ini kayak setelah lepas dari dia gitu loh. Dia ingin kamu tuh bangkit ya, ingin kamu bangkit di sini. Ini dah bener ya, keuangan kamu bangkit, masalah ekonomi kamu terutama ini. Tapi yang terutama menjadi di pikiran dia tuh masalah ekonomi kamu di sini ya, masa depan kamu, kesuksesan kamu, keuangan kamu, itu yang paling dia pikirkan di hari ini. Dia berharap itu dari kamu. Jadi kamu selepas dari dia ingin kamu sukses gitu ya. Di balik kehancuran, dia ingin kamu sukses gitu ya. Di balik kehancuran hatinya kamu, maksudnya aku di sini, oke? Kamu di sini dealing dengan Cancer ya. Ini Cancer, ini Libra, Aquarius, dan Libra, Aquarius, Gemini ya. Aku sering lupa. Ini kalian dealing dengan Virgo, Taurus, Capricorn. Kalau ini Aries, Leo, Sagittarius ya. Itu. Ini Cancer ya. Oke. Itu buat kamu yang pilih angka 11. Sekarang buat kamu yang pilih angka 12. Sebentar aku lihat dulu gambarnya apa aja. Sini takutnya dipinjem-pinjem kartunya gitu loh ya. Ini bottom of the deck-nya. Ini enggak pas ya. Karena aku foto lagi, karena aku kartu ini tuh hanya punya satu gitu ya. Sebentar aku pelajari dulu, karena emang belum aku pelajari, cuman aku shuffle-shuffle aja gitu ya. Karena emang gak punya waktu, kan aku sibuk. Udah gue bilang tadi kan, yang aku cerita tadi tuh aku sibuk. Jadi gak aku pelajari, gak punya waktu untuk begitu. Kalau ini jelas ya teman-teman. Kalau di sorry. Sebentar ya. Sorry ya teman-teman, ini memang nggak enak karena satunya tuh patah, maka tadi HP ku jatuh gitu. Yang satunya tuh yang biasanya aku pakai tuh yang enak banget itu kakinya patah gitu waktu aku bawa ke puncak, karena waktu itu kan di sini kan lagi rame kan, tetangga aku kan suka puter musik, aku bawa ke puncak waktu itu nggak taunya patah deh di puncak. Nah yang ini nih kurang enak gitu loh, lepas tadi HP-nya jatuh gitu.
Oke, kembali lagi di sini. Kalau tadi yang di nomor 14 itu hanya interpretasi aku bahwa itu hubungan tuh udah end ya, hubungan tuh udah nggak ada. Yang nikah udah cerai gitu ya, yang pacaran udah putus. Nah, tapi kalau di kartu ini udah jelas ya, ini orang di masa lalu. Kenapa? Karena ini ada two of one ya. Berarti kamu orang di masa lalu di sini, dan ini ceritanya udah jelas ada orang ketiga. Kenapa kok aku bilang ada orang ketiga? Terus aku bilang hubungan ini udah end. Kenapa? Karena ini ada dua tongkat ya. Dua tongkat, yang satu dilepas, berarti kan kamu orang di masa lalu. Yang satu dipegang, nah dia tuh sama orang ketiga gitu ya. Dia memilih di selingkuhannya gitu. Ya pastilah ada orang ketiga kalau kayak gini. Ini masalahnya orang ketiga, jelas sekali kalau ini ya. Aku gak perlu lihat kartu ini, masalahnya kenapa? Aku gak perlu lihat, udah jelas di sini kebaca di masa lalu dan adanya orang ketiga. Hubungan ini udah hancur karena orang ketiga gitu ya. Kamu tuh merasa dihianati ya sama dia, dan hal ini menjadi beban pikiran kamu gitu ya. Kamu tuh merasa lelah dengan waktu masih menjalani hubungan sama dia. Bahkan kamu tuh merasa lelah sama namanya asmara gitu ya. Di sini aku lihat nih, kamu lelah seolah gua kok ini ya gagal aja sama hubungan asmara, kapan ketemu jodoh gitu ya. Kamu sampai lelah di sini aku lihat. Ini muncul kartunya Nine of Wands. Kamu lelah. Jadi di sini tuh menggambarkan diri kamu yang lelah dengan hubungan asmara sebenarnya ya. Kamu lelah. Kenapa sih tiap punya pacar diselingkuhin, dibohongin? Yang udah nikah kenapa sih punya suami, punya istri tukang selingkuh gitu loh. Kamu lelah di sini ya. Ada ada Nine of Wands ya. Ya. Cukup menjadi beban ini hal asmara bagi kamu nih loh. Cukup menjadi beban di sini. Ada Ten of Pentacles, ini beban yang luar biasa ini. Soalnya di kartu tadi nggak muncul kartu kayak gini tadi ya. Ini sakit hati banget kamu ya. Kamu merasa dihianati banget oleh mantan pasangan kamu tersebut ya. Kamu berharap ya ada seseorang yang benar-benar tulus mencintai kamu di sini. Ini ada Page of Cup. Ini harapan kamu di sini. Kamu berharap ada seseorang yang tulus ya dengan kepolosan dia gitu ya. Karena ada kartu Page, jadi kepolosan dia. Tidak ada kelicikan gitu ya. Page dengan kepolosannya, yang terima apa adanya, yang tulus mencintai kamu, terima kamu apa adanya, yang apa ya, yang dewasa, yang gak licik gitu loh. Karena kartu Page itu melambangkan seperti itu. Kamu berharap ada seseorang yang seperti itu datang kepada kamu gitu loh ya. Itulah cerita kamu ya di masa lalu bersama dia. Terus di sini apa sih yang dia harapkan dari kamu ya? Yang dia inginkan dari kamu di hari ini, di pikiran dia, di hati dia saat ini. Kamu tuh hanya bagi dia ya, kamu tuh hanya masa lalu dia gitu loh ya. Ada Two of Wands. Dan dia merasa bahwa saat ini selepas dari dia, pikiran kamu tuh penuh beban, hati kamu tuh penuh beban bagi dia ya. Di sini muncul Ten ya, Ten of Wands ya. Bagi dia kamu penuh beban di pikirannya ya. Kamu di hati kamu beban, berat gitu loh ya. Pikiranmu berat, hatimu berat, penuh beban. Nah, itu di pikiran kamu saat ini menurut dia. Ya. Kamu hanya masa lalu dia, kamu hanya mantan dia. Nah, bagi dia seperti itu di pikirannya hari ini tentang kamu ya. Apa sih yang dia inginkan dari kamu? Yang dia inginkan dari kamu apa ya? Sebenarnya orangnya juga cukup bagus lah, nggak terlalu pendendam. Dia juga ingin gitu ya, ingin kamu itu bertemu dengan seseorang yang tidak seperti dia sifatnya, karena dia sadar kalau dia itu telah menyakiti kamu dan kamu merasa dihianati gitu. Dia sadar, dan dia juga berharap kamu tuh bertemu dengan seseorang yang seperti kamu inginkan, dan pastinya bukan seperti dia sifatnya gitu, karena dia sadar kalau dia tuh orang yang bersalah dalam asmara, dalam kisah ini ya. Dia sadar kalau kehancuran ini adalah perbuatan dia gitu loh ya. Dia sadar. Oke. Di sini kalian dealing dengan ini sama ya. Ini ya, Aries, Leo, Sagittarius. Ini Libra, Gemini, Aquarius. Ini Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Oke. Sekarang buat kalian pilih angka 33. Sebentar aku cek dulu, karena aku punya kartu ini cuma satu ya, cuma satu jenis. Aku takutnya dipinjam oleh
di tebaran kartu yang lain tadi ya. Untuk angka 33 ya. Ini kartu dasan di sini. Oh bener lah, dipinjam ini tadi. Dipinjam nomor 21. Bentar. Nah ya. Sama ini jelas ini. Kalau ini jelas cerita di masa lalu juga. Jadi yang pilih angka 33 di sini kamu orang di masa lalu. Udah jelas di sini. Nih. Dan kalau udah muncul kartu ini ya, udah jelas sekali ini kamu orang di masa lalu dan hubungan kamu tuh hancur karena orang ketiga, karena ada two of wands. Ada 2 tongkat, satu dipegang, satu dilepas. Artinya kamu dilepas dan memilih orang ketiga di sini kayak gitu kan. Jelas ini ya. Kalau tadi yang nomor berapa tadi? 11 itu kan nggak ada gambaran orang di masa lalu lah, udah pisah lah, udah cerai lah, udah putus lah, nggak ada gambar-gambar kayak gitu. Yang jelas ini tadi nomor 21 sama 33 ya, jelas. Jadi aku nggak perlu menshuffle apa sih, aku nggak perlu mikir terlalu ribet gitu loh yang dalam menginterpretasi ini gitu ya. Di sini sebentar aku pelajari dulu karena aku belum benar-benar paham di sini. Oke, di sini kamu merasa di ini ya, dimanfaatkan dulunya ya. Kamu tuh di sini orang yang sukses yang kulihat. Karena ini muncul kartu muncul kartu Six of Wands. Ini menggambarkan seseorang yang sukses ya. Sukses karirnya gitu ya, bisnisnya gitu ya. The Sun, sukses di sini. Udah ada kartu ini diperjelas ini 2 kartu ini sama-sama 2 kartu yang melambangkan kesuksesan. Kurasa di sini kamu yang sukses ya, bukan pasangan kamu yang sukses ya. Apa mantan kamu? Maksudnya aku mantan kamu. Setidaknya kalau mantan kamu sukses ya kamu juga sukses lah. Karena yang aku tarik di sini munculnya tuh energinya kamu. Kurasa seperti itu sih. Silahkan dikondisikan sendiri karena ini versi YouTube. Kalau versi YouTube itu bisa terbalik. Kenapa? Karena aku nggak mau buka kartu kedua kalinya gitu loh ya. Kurasa ada tebaran ini. Di sini yang ketarik tuh energi kamu, dan di sini yang ketarik energi kamu yang sukses gitu loh ya. Kamu yang sukses di sini menurut aku. Jadi di sini kamu dulunya dimanfaatkan ya sama dia. Ya, secara finansial ya pasti. Karena ini sebuah kesuksesan finansial kalau ini ya, jelas sekali kalau ini. Kamu dimanfaatkan sama dia. Aku tidak melihat adanya orang ketiga di sini ya. Maksudnya aku kan biasanya kan meskipun nggak ada kartu orang ketiga nih ya, tapi apabila digabung-gabungkan kayak gini bisa ditarik kesimpulan oh ini adanya orang ketiga gitu ya. Tapi kalau di sini kurasa enggak deh ya, enggak ada orang ketiga. Ini cuman dimanfaatin secara finansial sih. Coba aku lihat di sini ya. Aku baru buka nih. Aku nggak mau buka biasanya. Oke, ini kartu apa ini? Nekat. Wah, ada orang ketiga ternyata. Ini ada Two of Pentacles. Kukira nggak ada orang ketiga. Bener. Menjalin cinta sama orang ketiga ya. Ini ada Ace of Cups sama Two of Pentacles. Cinta sama orang ketiga, dia nekat ya. Wah, kirain nggak ada. Makanya aku ragu. Ada nggak sih? Karena dari tebaran ini kamu cuma di sini aja loh ya, kamu dimanfaatin secara finansial di sini, nggak ada orang ketiga. Tapi aku nggak yakin gitu, makanya aku lihat lagi di sini ternyata benar ya. Jadi kamu nggak hanya dibohongin ya, dilicikin gitu ya, ditipu gitu ya, finansial aja, tapi kamu juga hati ya, urusan hati di sini ya. Coba aku lihat di sini. Wah benar ya, pertentangan di sini. Ini bottom of the decknya barusan yang aku lihat ini ya, dari ini ya. Kamu pertentangan ya, kamu bertentangan dengan orang ketiga tersebut ya, termasuk bertentangan dengan mantan pasanganmu di sini ya. Nih sini
Cuman yang kamu bagusnya kamu tuh suka beradaptasi di sini. Artinya misalnya nih ya, kamu merasa gitu ya, kayaknya ada seseorang yang mengganggu hubungan kami gitu ya. Kamu tuh kayak bisa beradaptasi sama pasangan kamu, kayak pura-pura kamu nggak tahu gitu loh teman-teman, paham ya? Jadi kayak kamu tuh kayak nggak ada masalah gitu, kamu kayak pura-pura nggak tahu kalau ada orang ketiga gitu, padahal feeling kamu udah berkata ini udah nggak sehat gitu ya, hubungan ini udah nggak sehat, ini sudah ada orang ketiga yang masuk dalam hubungan aku sama dia. Nah, padahal kamu tuh kayak gitu, pikiran kamu, hati kamu tuh udah kayak gitu sebenarnya, cuman kamu tuh pura-pura nggak tahu. Kenapa? Karena ini muncul the high practice gitu ya. Dan kan kamu juga berpikir, lagian aku juga nggak tahu faktanya sih, tapi bisa jadi bisa enggak sih, ini tuh hanya kecurigaan aku aja gitu loh. Jadi kamu kayak pura-pura baik-baik aja dalam hubungan itu, padahal di hati kamu tuh merasa bahwa ini sudah nggak sehat hubungan ini ya. Dan ternyata kecurigaan kamu itu benar ya, setelah aku lihat barusan, benar, kecurigaan kamu benar ya, ini ada orang ketiga. Kenapa hubungan kamu hancur dulu sama mantan kamu ini? Karena dia mencintai orang ketiga nih. Ada Ace of Cups di sini dan Two of Pentacles ya. Dia mencintai orang ketiga di sini ya. Nekat dia nih, ada kartu The Fool ya. Nekat dia seperti itu, nekat, sudah manfaatin secara finansial, masih mempermainkan hati di sini ya. Oh my god, jahat sekali nih ya. Jahat sekali. Kalau tadi yang nomor 21 kayaknya masalah hati aja nih. Lupa. Aku suka gitu deh ya, intinya kayak gitu. Tunggu, aku pelajari lagi. Apa sih yang dia inginkan dari kamu? Yang dia inginkan dari kamu di sini, kamu harus hati-hati memilih pasangan ya. Ya, berharap selanjutnya kamu berhati-hati memilih pasangan di sini ya. Ini Knight of Pentacles artinya hati-hati ya. Semoga kamu tidak tertipu lagi dengan orang yang manfaatin kamu secara finansial dan juga bohongin kamu ya, mempermainkan kamu secara hati, perasaan gitu ya di sini. Bagus sih harapan dia, bagus. Ini bottom of the deck-nya ya, bagus sih harapan dia. Berarti dia akan menyadari kalau dia salah toh. Ya. Di sini kalian dealing dengan ini Aries, Leo, Sagittarius, Virgo ya. Ini Virgo, Taurus, Capricorn. Ini Gemini, Aquarius dan Libra. Ini kartu Leo ya. Oke teman-teman, sekarang lanjut aja buat kalian pilih angka 41 ya, 41. Sebentar aku cek dulu, takutnya ada kartu yang dipinjam di sini. Karena untuk jenis ini aku hanya punya satu ya. Oh benar, dipinjam. Lagi-lagi orang di masa lalu. Ini loh munculnya ini lagi, ini loh ya. Enggak ding. Enggak. Apa sih ini yang dipinjam? Ini sama ini bottom of the deck-nya ini. Terus ini, ini yang dipinjam. Ini yang dipinjam. Oke. Rame banget sih. Sampai kayak kocar-kacir gitu di meja ya. Ini bottom of the deck-nya. Sebentar aku pelajari dulu. Oke. Ini lagi-lagi muncul orang yang sukses ya, sama kayak 41 sama kayak 33 nih. 41 ini sama kayak 33. Di sini adalah orang yang berkelimpahan di sini ya. Kamu kurasa kamu deh yang berkelimpahan di sini. Entah itu kamu atau pasangan kamu yang berkelimpahan. Silahkan dikondisikan sendiri ya. Tapi kurasa kamu deh yang berkelimpahan di sini. Karena ini Queen of Wands ya.
Ini sama ini, berarti kamu di sini. Kalau tadi yang ada suami sama atasan itu kan pasangannya yang berkelimpahan kan. Kalau ini kamunya yang berkelimpahan di sini. Yang stabil ya secara finansial di sini kamu. Kurasa seperti itu sih. Ini masalahnya kenapa ya? Yang pasti bentar. Kayaknya ini hubungan ini udah cerai deh. Menurut aku sih. Entah itu benar atau tidak, bisa sih aku lihat di sini ya. Tapi aku nggak mau sedetail itu. Jadi aku minta maaf kalau misalnya aku nggak jitu. Enggak kak, ini masih jalan hubungan. Ya silahkan dimaklumi. Karena aku nggak buka kartu kedua. Aku cukup membacakan para reader tarot tuh macam-macam ya. Ada yang suka buka kartu lagi. Apa sih ini? Tapi ada yang enggak kan. Ada yang kayak aku juga, banyak juga yang kayak aku, banyak gitu. Jadi mereka tuh maunya kamu kalau mau detail silahkan sama aku personal reading gitu ya. Jadi kalau mau detail sama aku di sini silahkan personal reading dengan cara DM aku di Instagram aku @milanabila99, sekali lagi @milanabila99 ya. Yang pasti aku rasa di sini ini menurut aku aja di sini ya. Yang nikah udah cerai ya, yang pacaran udah putus di sini ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena muncul Knight of Cup di sini. Di sini memang nggak ada kartu putus, nggak ada kartu cerai, nggak ada kartu orang ketiga di sini. Tapi kenapa sih kok aku menginterpretasi demikian? Kan aku udah bilang satu kartu itu banyak arti gitu. Apalagi digabung-gabungan kayak gini gitu. Itulah mengapa seorang tarot reader gitu ya, tarot gitu, mereka tuh harus pinter-pinter menginterpretasi gitulah. Jadi kalau menurut aku sih ya, interpretasi aku di sini ini udah nggak ada hubungan. Bener atau enggak? Silahkan komen di bawah ya. Silahkan komentar di bawah. Kenapa kok aku bilang kayak gitu? Karena muncul ini loh ya. Muncul dua kartu ini. Emang ini kartu ketiga? Ini emang ini ada gambaran kartu orang ketiga? Nggak ada kan? Apakah ini ada gambar kartu cerai? Nggak ada kan? Nggak ada, emang nggak ada. Ini hanya interpretasi aku aja gitu loh ya, bahwa ini udah cerai, yang nikah udah cerai, yang pacaran ya udah putus gitu di sini. Dan kamu posisinya di sini orang yang berkelimpahan secara finansial nih ya, kamu sukses. Entah kamunya yang sukses atau kamu anaknya orang kaya gitu loh di sini ya. Itu nggak selalu kamu yang sukses, enggak, tapi bisa jadi kamu anaknya orang kaya gitu loh ya. Kamu anaknya orang yang dari keluarga yang secara finansial stabil gitu loh di sini gitu loh ya. Coba aku lihat di sini ya. Sebenarnya kenapa aku hancur? Karena menurut aku ini hubungannya udah hancur gitu ya. Ini yang muncul ya. Wah iya, ada orang ketiga lagi. Ini loh, ada Two of Pentacles. Ya, dia cinta sama orang ketiga nih. Ada kartu Ace of Cup. Kan aku kan bilang aku apa ya? Karena aku udah bilang sini hubungan ini nih ya. Jadi hubungan ini karena adanya orang ketiga di sini ya. Hubungan ini nggak sehat karena ada orang ketiga dan mantan kamu itu mencintai orang ketiga tersebut gitu ya. Ya, bener nih ya. Nine of Pentacles di sini orang kaya. Lagi-lagi muncul Nine of Pentacles. Nekat ya dia ya. Dia nekat sama kamu. Sebentar. Ya bener, ini ada orang ketiga. Masalahnya ada orang ketiga ya. Bener dah, ada orang ketiga ini. Jadi di sini buat kalian yang pilih angka ini, yang aku tarik itu di sini
menurut aku loh ya, karena aku nggak melihat ini masih jalan nggak hubungannya. Kalau menurut aku ini udah end kan, udah cerai kan di sini ya. Dan ini perceraian ini karena adanya orang ketiga yang pasti. Kenapa? Ini jelas banget nih munculnya. Kan aku lihat tadi kan, ini kenapa sih, ada apa sih, ada orang ketiga enggak? Munculnya ada orang ketiga ternyata ya. Ada Two of Pentacles, ada Ace of Cup. Dia mencintai orang ketiga di sini ya. Dulu kamu waktu masih sama dia, hubungan kalian naik turun ya, sering bertengkar, itu adem lagi, panas lagi, adem lagi, panas lagi, adem lagi gitu nih ya. Muncul Wheel of Fortune ya. Ini sama ya, ini kartu ini sama, ini Nine of Pentacles, ini masalah kesuksesan, masalah keuangan yang berkelimpahan, stabil seperti itu. Ya. Apa sih yang dia harapkan dari kamu gitu? Apa ya? Berhati-hati aja sama orang ini ya. Di hati dia, di pikiran dia pengen kembali sama kamu sebenarnya ya. Ingin kembali, kan aku bilang ini kan udah end gitu ya, hubungannya udah end. Jadi dia tuh pengen kembali sama kamu, pengen kembali menawarkan hubungan sama kamu di sini. Pengen menawarkan hubungan sama kamu, tapi aku kasih tahu hati-hati sama orang ini karena orang ini nggak baik niatnya ya. Orang ini tetap aja sama kamu tuh pengen duit gitu loh ya. Jadi kalau kamu dia mulai ada sinyal-sinyal pengen kembali sama kamu, kalau menurut aku, saran aku jangan terlalu direspon ya. Ya semua kembali sama kamu sih, kan kamu yang mau jalanin. Aku hanya kasih pencerahan aja, aku kasih solusi aja, gimana, saran gitu ya, nasihat buat kamu. Karena di kartu ini nggak baik. Kenapa? Karena aku tadi lihat ini ya, muncul kartu Seven of Swords di sini nih lo ya, muncul kartu ini. Cuman aku nggak tebar di sini gitu lo ya. Aku biarkan di sini tadi. Ini lo muncul kartu ini. Dia orangnya nggak baik gitu loh ya. Ini sama kamu pengen balikan lo sama kamu ya, tapi tetap aja dia juga pikirannya tuh kebelah-belah sama duit gitu loh, nggak murni cinta, tapi dia pengen duit di sini nih lo, muncul kartu Seven of Swords di sini ya. Jadi kalau menurut aku sih, saran aku kalau dia tuh ngajak balikan, menurut aku jangan mau ya, karena ini udah jelas Seven of Swords ya. Kurasa kamu cinta sama dia ya di sini, tapi saran aku jangan ya. Tapi semua kembali ke kamu karena kamu yang mau ngejalani. Kenapa aku bilang jangan? Muncul ini loh ya. Ini tanda-tanda kartu negatif ya, nggak baik di sini, oke? Di sini kalian dealing dengan ini, kalian Cancer, Scorpio, Pisces. Ini sama ya, ini sama, ini tiga ini. Ini Virgo, Taurus, Capricorn, terus ini Leo, Sagittarius, Aries ya. Oke teman-teman, ini hanya ramalan. Semua kembali kepada kamu, seberapa banyak kamu berdoa kepada Yang Maha Kuasa ya. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you, bye bye.